Ya, Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang baru, di mana kami masuk bulan yang baru, dan juga kami boleh mempersiapkan dari kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu untuk apa yang ingin Kau sampaikan di pesan minggu ini, dan biarlah kami bisa mengambil sikap yang benar, respon yang benar ya Tuhan, untuk setiap maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kami. Walaupun dalam keadaan yang tidak mengenakan, kami tahu bahwa Tuhan tetap bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah nama-Mu yang ditinggikan dimuliakan, dalam nama Tuhan Yesus yang sama-sama siap dengar firman Tuhan, katakan amin. Selamat pagi. Kita akan langsung masuk kepada firman Tuhan minggu ini yang berjudul ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi. Tentunya ini membicarakan tentang sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang menurut kita buruk. Saya pernah melihat di satu ilustrasi ada dua orang yang sedang digantung dan berdiri di atas bangku. Jadi masing-masing mereka itu sudah siap dijerat dengan tali lehernya, dan mereka masing-masing berdiri di sebuah bangku. Jadi tinggal menunggu eksekusi. Yang menarik di sini, yang satu orang ini berusaha untuk menolong temannya ini. Jadi dia sedang sibuk untuk membuka simpul tali temannya ini. Yang sebelah kanan ya misalnya, kita anggap sebelah kanan temannya ini. Sedangkan yang satu lagi sibuk untuk menendang bangku yang teman yang sedang menolong ini. Jadi ini satu ilustrasi yang sangat ironi, di mana seseorang sedang berusaha untuk menolong orang lain, di lain pihak temannya sedang berusaha untuk menjatuhkan orang yang menolongnya. Dan ini yang dialami oleh Daud ketika dia menolong kota Kehila. Di 1 Samuel 23 ayat 8 sampai 13 saya akan bacakan dari ayat yang pertama dulu. 1 Samuel pasal 23 ayat yang pertama dikatakan di situ, diberitakannya kepada Daud begini, ketahuilah, orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Jadi cerita ini dimulai dengan adanya orang Filistin yang akan berperang melawan kota Kehila. Kalau ibu bapak sempat cek, dalam bahasa aslinya sebetulnya bukan berperang, tapi lebih tepatnya menjarah. Jadi di sini orang Filistin adalah orang-orang yang menjarah orang-orang Israel dan diambil hartanya, diambil hasil panennya, diambil ternaknya, diambil kambing dombanya, dan tidak disisakan, sehingga orang Israel itu menderita dan mereka sangat melarat. Dan ketika kabar itu sampai, tentunya secara tidak tersirat, tentunya kabar ini menyebar juga kepada Daud dan juga kepada Saul. Tetapi ada satu respon yang luar biasa dari Daud ini. Ketika dia melihat bangsanya menderita, dia memutuskan untuk bertanya pada Tuhan. Jadi di sini ada beberapa pihak yang kalau saya gambarkan ada 3 kelompok di sini. Ada kelompok Daud dengan para pengikutnya, ada kelompok kota Kehila dengan penduduknya, dan ada kelompok Saul dengan pengikutnya. Daud di sini sebagai atau berperan sebagai pembela. Di sini Daud memutuskan untuk berdoa pada Tuhan dan dia minta izin pada Tuhan apakah dia perlu menolong kota Kehila. Dan kalau ibu bapak baca, keadaan Daud tidak lebih baik sebenarnya dari kota Kehila, karena di situ dia dalam keadaan dikejar-kejar oleh Saul. Dan di sini jelas sekali dikatakan semua dalam keadaan ketakutan. Karena kenapa? Karena Saul mengejar-kejar untuk membunuh Daud. Dan ketika Daud sudah bertanya pada Tuhan, dan Tuhan menjawab, iya, selamatkan kota Kehila dan kalahkan orang Filistin. Jadi di sini konteksnya jelas sekali bahwa Tuhan menyuruh Daud untuk menolong kota Kehila. Ada satu menarik, ketika Daud memutuskan untuk menolong kota Kehila, dan di situ dikatakan atau diceritakan bahwa Daud menang. Daud dengan prajurit-prajuritnya memenangkan pertempuran. Dan di situ, kalau ibu bapak baca dengan lebih teliti, ada tersirat juga bahwa sebenarnya ternyata orang Filistin itu juga ketika menyerang kota Kehila, mereka membawa ternak-ternak dan harta benda mereka ketika mereka hendak menyerang Kehila.
Dan di situ ketika Daud menang, ternyata mereka juga mendapatkan suatu hasil atau jarahan. Dan Daud sebagai manusia tentunya dia berharap bahwa kota Kehilah akan memperbolehkan dia tinggal di sana. Ibu bapak bisa bayangkan, orang yang dikejar-kejar di padang gurun dalam keadaan sulit mendapatkan tempat peristirahatan di kota Kehilah, kota yang berkubu, kota yang aman, kota yang kuat. Di situ mungkin Daud bisa istirahat sejenak, dia bisa menikmati hasil jarahannya beserta pengikut-pengikutnya. Tetapi apa yang dilakukan orang Kehilah? Ketika mereka mendengar Saul akan menyerang kota Kehilah untuk mengejar Daud, maka mereka memutuskan untuk menyerahkan Daud. Jadi ini ada suatu pengkhianatan yang menurut saya 2 kali. Di mana pertama mereka diluputkan dari orang Filistin, dan yang kedua kali Daud membawa hasil jarahan pada kota itu, dan mereka bukannya berterima kasih, mereka malah akan menyerahkan Daud pada Saul. Ini adalah suatu kelompok yang tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur. Tapi ibu bapak pernah renungkan, seorang pemimpin yang mempunyai karakter yang jelek seperti Saul, yang selalu membawa-bawa nama Tuhan, itu diimplementasikan kepada bangsanya. Saul ketika mendengar Daud ada di Kehilah, nah ibu bapak bisa baca ya di sini, ayatnya jelas sekali bahwa Saul itu hendak menghancurkan kota Kehilah. Jadi kalau di sini jelas sekali, demi mendapatkan Daud atau menghancurkan Daud, Saul hendak menghancurkan kota Kehilah atau hendak memusnahkan kota Kehilah beserta isinya. Ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan ketika kita melihat seorang pemimpin hanya berfokus hanya untuk kepentingannya sendiri. Dia selalu membawa atas nama Tuhan, tetapi tindakannya, responnya, tingkah lakunya tidak ada hubungan dengan rencana Tuhan. Ketika Saul memutuskan untuk menghancurkan Kehilah, demikian juga apa yang dilakukan orang-orang Kehilah. Mereka memutuskan untuk menyerahkan Daud. Ini adalah suatu implementasi yang sangat jelek, yang sangat buruk. Mereka sama-sama melakukan tindakan yang tidak ada budinya. Dan ibu bapak bisa baca di ayat-ayat selanjutnya. Di situ juga diceritakan bahwa penduduk Sir pun melakukan hal yang sama. Nah itu adalah latar belakang di mana Daud dikejar oleh Saul, dan ia harus mempunyai satu tindakan atau satu respon yang cepat dan juga tepat, di mana dia harus melakukan suatu keputusan apa yang harus dia lakukan. Nah, tentunya sudah beberapa rekan-rekan pengkhotbah menyampaikan, tapi hari ini saya ingin menyampaikan ada beberapa tindakan atau respon yang benar yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi situasi yang sulit, di mana keadaan kota Kehilah ini juga mungkin bisa disamakan dengan keadaan kita seperti sekarang ini, di mana semuanya serba sulit, bukan hanya dalam bidang ekonomi saja, tetapi merembet ke semua bidang, termasuk dalam hal ibadah dan juga dalam hal kerohanian kita, di mana sepertinya Tuhan diam dan Tuhan membiarkan wabah ini, COVID ini berlangsung terus dan semakin panjang waktunya. Dan tentunya banyak juga yang berpikir ini adalah sesuatu yang buruk. Mengapa Tuhan izinkan sesuatu yang buruk terjadi, termasuk pada anak-anak Tuhan? Kita akan banyak belajar dari Daud pagi hari ini. Yang pertama, saya beri judul bahwa sebagai respon yang tepat, kita harus tahu bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Saya akan bacakan ayatnya di 1 Samuel pasal 23 ayat ke-7. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk ke Kehilah. Lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku, sebab dengan masuk dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya. Jadi pertolongan yang dari Tuhan, saya akan bagi dua. Yang pertama, ini menceritakan tentang bahwa pertolongan dari Tuhan itu adalah pertolongan yang terbaik,
Dalam suatu keadaan sulit, tentunya manusia secara natural akan mencari semua cara untuk bisa keluar dari masalahnya itu, memakai kemampuan dia, pandaian dia, hikmat dia. Tetapi kita bisa belajar dari Daud. Daud pun sempat berpikir seperti itu ketika dia menolong Kehila. Tentunya ada satu harapan dari Daud supaya dia juga bisa mendapatkan balas budi dari orang-orang Kehila yang sudah dia tolong. Daud mengharapkan dia bisa tinggal di kota yang berkubu, kota yang berpalang, kota yang kuat, di mana dia bisa bertahan di situ, tidak kena terik matahari, dan dia bisa lebih tepat mengatur strateginya. Tetapi yang menarik di sini, Tuhan ternyata izinkan hal itu tidak terjadi. Tuhan lebih senang Daud memakai cara Tuhan. Dan ini bisa dibuktikan di 1 Samuel 23 ayat 7. Di situ dikatakan bahwa dalam penilaian Saul, kali ini Daud ini pasti habis. Mengapa? Karena dia dengan yakin sekali bahwa kali ini Tuhan menyerahkan Daud kepada dia. Karena Daud ada di dalam kota dan dia akan menghancurkan semuanya. Nah, ini suatu yang mungkin menurut perhitungan Daud agak meleset. Mungkin Daud berpikir Saul tidak akan menghancurkan kota Kehila. Ini kan rakyatnya sendiri, bangsanya sendiri. Setidak-tidaknya dia punya waktu untuk mengatur strategi, untuk beristirahat di situ. Tetapi apa yang ada dalam hati manusia seperti Saul ini kadang tidak bisa kita mengerti. Dia lebih rela menghancurkan suatu rakyatnya sendiri demi mendapatkan Daud. Ini bisa ibu bapak pelajari ketika Daud di Kehila. Di situ dikatakan bahwa Abiatar datang kepada Daud minta perlindungan. Siapa Abiatar? Abiatar ini adalah seorang keturunan imam yang melayani di Bait Allah. Kalau ibu bapak urut, Abiatar ini adalah keturunan dari Nabi Eli. Ya, Nabi Eli. Jadi dia ini adalah keturunan Eli. Dan di situ dikatakan, kalau ibu bapak baca di pasal sebelumnya, bahwa Saul menghancurkan atau membunuh keluarga Abiatar ini sebanyak 85 orang. Saya akan bacakan ayatnya. Di 1 Samuel 22 ayat ke-18. Lalu berkatalah raja pada Doeg, majulah engkau dan paranglah para imam itu. Maka majulah Doeg, orang Edom itu, lalu memarang para imam itu. Ia membunuh pada hari itu 85 orang yang memakai baju efod dari kain lenan. Jadi di sini jelas bahwa Saul tidak main-main. Saul hendak memusnahkan kota Kehila dengan isinya demi mendapatkan Daud, demi menghancurkan Daud. Sehingga Daud yakin bila ia diam tetap di Kehila, maka bukan cuma dia yang akan dibunuh, bahkan penduduk Kehila akan dihancurkan. Oleh karena itu Daud kedua kalinya atau ketiga kalinya bertanya kepada Tuhan, apakah ia harus pergi dari Kehila? Dan Tuhan jawab, ya, kau harus pergi dari Kehila. Dan sekali lagi bertanya, apakah orang Kehila akan menyerahkan dia? Dan Tuhan menjawab, betul, orang Kehila akan menyerahkan dia. Ini ada suatu situasi yang tidak bisa dilakukan oleh Daud, di mana dia harus lari kembali ke padang gurun. Tetapi ibu bapak baca selanjutnya bahwa cara Tuhan memang bukan cara kita. Ketika Daud keluar dari Kehila dan Saul mendengar Daud tidak ada di Kehila lagi, maka Saul membatalkan niatnya untuk menghancurkan Kehila. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa pertolongan Tuhan itu adalah sesuatu yang kadang kita tidak mengerti. Dalam satu situasi yang menurut kita seharusnya Tuhan jalan keluarnya seperti ini, tetapi mengapa Tuhan membawa kita ke suatu situasi yang lebih tidak enak, yang sepertinya suram, sepertinya tidak ada harapan. Tapi Daud mengatakan ketika dia sudah keluar dari Kehila dan jadi padang gurun, Tuhan bawa dia ke gunung batu, ke tempat perlindungan. Dan saya mengingat ada satu mazmur yang Daud katakan di Mazmur 121 ayat 2. Daud mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit
dan bumi. Jadi Daud mengatakan, dari manakah pertolonganku? Pertolonganku dari Tuhan, bukan dari manusia. Daud sempat ingin mendapatkan pertolongan dari manusia, tetapi di sini Daud belajar untuk berespon benar bahwa pertolongan ialah datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Walaupun kelihatannya lebih tidak enak, lebih capek, lebih panas di padang gurun, nggak ada air, susah hidupnya. Tapi di situ Tuhan menjaga hidup Daud. Seperti itulah Tuhan menjaga hidup kita. Sepertinya keadaan tidak baik, tetapi Tuhan punya maksud dan tujuan yang lebih baik. Seperti apa? Kita belum tahu seperti apa. Tapi selama kita yakin akan pimpinan Tuhan, selama kita mengikuti tuntunan Tuhan, maka Tuhan akan bukakan pada waktunya. Dan perlindungan Tuhan itu adalah sesuatu yang nyata. Itu yang ya. Jadi pertolongan Tuhan itu adalah pertolongan yang terbaik. Yang bagian keduanya, yang B-nya, saya mendapatkan bahwa pertolongan Tuhan artinya adalah kendali penuh dari Tuhan. Saya akan bacakan ayatnya di 1 Samuel 23 ayat 24 sampai 27. 1 Samuel pasal 23 ayat 24 sampai 27. Lalu berkemaslah mereka pergi ke Sif. Ini adalah Daud dan prajuritnya dan keluarganya, mendahului Saul. Daud dan orang-orang yang ada di padang gurun Maon, di dataran di sebelah selatan padang belantara. Jadi ketika Daud keluar dari Kehila, dia menuju ke arah sebelah timur, sebelah bawah, di mana itu ada satu padang gurun dan di situ banyak bukit berbatu. Ayat 25, ketika Saul dengan orang-orang yang pergi mencari Daud, diberitahukan hal itu kepada Daud, lalu pergilah dia ke gunung batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu, lalu mengejar Daud di padang gurun Maon. Jadi ketika Saul mendengar bahwa Daud ada di padang gurun Maon, dia kembali ingin mengejar Daud dan menghancurkannya. Tetapi yang menarik di sini, ada orang-orang yang turut ingin menyenangkan Saul dengan caranya yang culas, dengan caranya yang licik, dengan caranya yang tidak baik, yang tidak berkenan pada Tuhan, di mana orang-orang ini juga ingin mendapatkan sesuatu dari Saul. Orang-orang itu adalah orang-orang Sif. Orang-orang Sif ini adalah orang-orang yang tinggal di padang gurun di mana Daud berlindung, dan mereka menawarkan pada Saul supaya mereka juga ikut menghancurkan Daud atau menangkap Daud. Jadi di sini ada orang-orang yang memanfaatkan situasi sehingga Daud itu terjepit. Dia bukan hanya dikejar oleh Saul, tetapi juga oleh orang-orang Sif ini. Benar mereka mendapatkan ACC dari Saul dan mereka ikut mengepung Daud. Ini ada suatu yang seperti buas malakama, keluar dari satu petaka, masuk dalam ke petaka lain atau kesulitan lain. Di padang gurun, di situ diceritakan bahwa Saul sudah mengepung Daud. Beberapa tafsiran mengatakan bahwa ketika orang Sif ini mencoba mengepung Daud, keadaan Daud ini betul-betul sangat tidak baik. Ini adalah suatu keadaan yang tidak mungkin keluar, karena Daud dikepung dari dua sisi, di sebelah kiri dan sebelah kanan. Saul sudah mengepung dari dua arah. Dan secara manusia, Daud ini tidak mungkin bisa selamat atau tidak mungkin bisa lolos kali ini. Tetapi kita bisa lihat sini ya, saya akan bacakan di 1 Samuel 23 ayat 26. Saul berdiri dari sisi gunung sebelah sini, dan Daud dengan orang-orangnya di sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengalahkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Jadi adalah suatu situasi yang benar-benar genting di mana orang-orang Sif, orang-orang yang mengetahui medan di sana sudah berpihak pada Saul dan mereka sudah mengepung Daud, dan di situ tidak ada harapan untuk bisa selamat, untuk bisa keluar. Tetapi cara Tuhan sekali lagi adalah bukan cara kita. Kita harus mengingat kembali dari kisah hidup Daud ini, bahwa
Yang mengendalikan segala sesuatu adalah Tuhan, bukan Saul, bukan orang Sif, bukan COVID. Secara manusia, banyak yang menafsirkan bahwa COVID-19 ini akan membuat satu kehidupan dengan pola yang baru. Banyak yang memakai istilah the new norm atau normal yang baru, di mana orang-orang akan melakukan satu kegiatan yang akan sangat berbeda dengan ketika wabah ini belum terjadi. Contoh, seperti kita ibadah, biasa kita ibadah berkumpul. Karena COVID, karena aturan pemerintah, kita terpaksa melakukannya dengan jarak jauh. Dan ini kita belum tahu sampai kapan. Banyak yang memprediksikan mungkin bisa diperpanjang. Ini ada satu perenungan bagi kita semua. Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Sepertinya situasi semua menjepit. Situasi finansial, situasi rohani, situasi keluarga. Bagaimana kita bisa bertahan? Bagaimana kita bisa selamat dari wabah ini? Bagaimana kita bisa keluar dari situasi yang menjepit kita di semua arah? Kita tidak bisa bergerak, kita semua bekerja dari rumah. Sama seperti yang Daud alami, dia dijepit dari semua arah dan dia tidak ada harapan. Tapi sekali lagi Tuhan mengingatkan melalui kisah Daud ini bahwa Tuhan memegang kendali penuh atas hidup kita. Kita bisa lihat di sini. Di ayat 1 Samuel 23 ayat 27 saya akan bacakan. Ketika orang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Ayat 28. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Disitulah Daud mengatakan, Tuhan adalah gunung batuku. Saya tidak mengatakan bahwa ini adalah hal yang mudah. Kondisi Daud mungkin dibandingkan dengan kondisi kita sekarang ini jauh lebih genting. Ini antara hidup dan mati. Dia sudah dikepung dari dua arah, dan Saul sudah siap memusnahkan Daud dengan pengikut-pengikutnya. Nggak ada jalan keluar. Orang Sif adalah orang yang mengetahui medan, dan mereka sudah mengepung Daud. Tetapi ini ada suatu pengharapan di mana janji Tuhan digenapi dalam kehidupan Daud. Di mana di situ dikatakan tiba-tiba saja berita itu muncul, berita bahwa orang Filistin menyerang, dan di situ Saul mau tidak mau dia harus kembali ke basisnya untuk mempertahankan posisi dia sebagai raja Israel. Dia harus menyerang kembali orang Filistin itu. Ini ada sebuah jalan keluar yang sepertinya tidak mungkin. Tidak mungkin ada jalan keluar, tetapi Tuhan buka jalan keluar itu dengan cepat di saat-saat terakhir. Ini adalah suatu penghiburan, suatu penggenapan janji Tuhan bagi kita semua, di mana Tuhan berkata bahwa aku akan selalu menyertai engkau. Tidak usah takut, bahkan sehelai rambut pun tidak akan jatuh ke tanah. Saya tidak berbicara bahwa ini mudah, tetapi kalau melihat kisah Daud, dia mengalami jauh lebih sulit dari kita. Kita sekarang ini hidup dalam keadaan yang tidak normal, hidup dalam keadaan di mana kita mungkin saja besok kita mungkin kehilangan mata pencaharian kita, besok kita sudah tidak bisa membayar biaya-biaya, sepertinya tidak ada yang keluar. Tetapi sekali lagi Tuhan ingatkan kita bahwa di sini Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya begitu saja. Tuhan akan buka jalan keluar. Bagaimana caranya? Saya tidak mengerti dan saya tidak tahu. Tetapi yang pasti, di sini jelas dikatakan bahwa Tuhan sanggup buat sesuatu yang tidak terpikirkan. Tuhan sanggup buat sesuatu yang ajaib dalam kehidupan Daud untuk bisa lolos dari maut. Dan Tuhan juga akan buka jalan yang sama untuk kita semua. Jadi ini adalah dua perenungan yang saya bawakan pagi hari ini, di mana kita harus kembali mengingat bahwa kita ini ada Tuhan, bahwa pertolongan kita ini adalah dari Tuhan. Yang pertama, bahwa pastikan kita yakinkan kembali iman kita bahwa pertolongan Tuhan itu adalah yang terbaik. Ingat bahwa apa yang kita anggap baik mungkin itu salah.
Dan yang kedua, bahwa Tuhan masih memegang kendali atas kehidupan kita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi saat-saat ini, tetap ingat bahwa Tuhan akan buka jalan keluar untuk kita semua. Dan tetap percaya, tetap beriman, dan biarlah firman ini menguatkan kita semua, dan tetap teguh berjalan dengan Tuhan, tetap intim dengan Tuhan, tanya Tuhan apa yang harus kita lakukan, dan biarlah kita sama-sama saling menguatkan sama saudara seiman, saling memperhati, saling menolong. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Karena kami boleh belajar dari Daud untuk merespon benar dalam situasi yang tidak enak, dan kami tetap mengingat bahwa Engkaulah yang menolong kami Tuhan dengan caramu, dan biarlah kami boleh mengikuti apa yang ingin kami lakukan, apa yang Engkau ingin kami lakukan, dan biarlah hari demi hari Engkau kuatkan iman kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Shalom jemaat Tuhan, saya percaya kita telah diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan yang baru saja kita dengar pada hari ini. Dan saya akan memberitakan seputar kegiatan RDMB selama sepekan ke depan. Di hari Selasa sampai dengan Jumat, ada 2 pagi yang akan diadakan pada pukul 7.55 melalui aplikasi Zoom atau dapat dilihat juga di YouTube. Di hari Rabu, ada komsel yang akan diadakan pada pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Dan untuk komsel youth, pada pukul 7:30 malam melalui Google Hangouts. Di hari Minggu ada ibadah raya yang akan diadakan pada pukul 9 pagi melalui streaming di YouTube dan disertai perjamuan kudus. Jadi siapkan roti dan anggur masing-masing di rumah ya. Demikianlah seputar kegiatan RDMB selama sepekan ke depan. Stay strong, stay anointed, stay safe, stay healthy, and stay at home. God bless you. Halo semuanya. Nah, walaupun sementara ini ibadah akan dilakukan online, kita tetap bisa memberikan persembahan loh untuk gereja kita. Caranya gimana sih? Kita tinggal buka aplikasi-aplikasi e-money yang ada di handphone kita, seperti GoPay, OVO, Dana, atau bahkan bisa juga lewat BCA m-Banking. Caranya, kalian tinggal buka aplikasi tersebut, kemudian scan QR code di sini. Nah, nanti setelah kalian scan QR code di sini, nanti akan keluar tulisan GBI Pastor. Nah, setelah keluar tulisan tersebut, kalian tinggal masukkan nominal persembahan yang kalian ingin berikan, kemudian kirim deh. Simple banget kan? Nah, kalau kalian gak mau scan QR code, bisa juga transfer BCA ke nomor rekening di bawah ini. Nah, gitu deh caranya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.